kebiasaan yang pengen banget diubah. Misalnya, terlalu sering main HP, suka menunda tugas, atau susah banget buat olahraga secara rutin. Nah, ternyata dalam psikologi ada teknik sederhana tapi cukup efektif untuk membantu kita mengubah kebiasaan tersebut, yaitu self-monitoring. Di video ini, aku akan menjelaskan apa itu self-monitoring, bagaimana cara kerjanya, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta apa saja kelebihan dan kekurangannya. Jadi, jangan skip video ini ya. Self-monitoring adalah salah satu teknik modifikasi perilaku di mana seseorang mengamati, mencatat, dan mengevaluasi perilakunya sendiri. Tujuan dari teknik ini adalah meningkatkan kesadaran terhadap perilaku yang kita lakukan setiap hari. Kenapa ini penting? Karena seringkali kita melakukan sesuatu secara otomatis tanpa menyadarinya. Misalnya, kita merasa hanya bermain media sosial sebentar, padahal ternyata sudah 3 atau 4 jam. Dengan mencatat perilaku kita sendiri, kita bisa mengetahui kebiasaan mana yang perlu dipertahankan dan kebiasaan mana yang perlu kita ubah. Nah, ada beberapa contoh penerapannya nih, apa aja sih? Contoh yang pertama adalah mengurangi penggunaan smartphone. Misalnya, seseorang merasa dirinya terlalu sering bermain media sosial, lalu ia mulai mencatat berapa jam penggunaan HP setiap hari. Ternyata, rata-rata penggunaan mencapai 7 jam per hari. Setelah mengetahui hal tersebut, ia mulai membuat target untuk mengurangi penggunaannya menjadi 5 jam. Kemudian 4 jam hingga akhirnya mencapai target yang diinginkan. Dengan melakukan pencatatan secara rutin, perubahan perilaku menjadi lebih mudah dilakukan. Contoh kedua adalah meningkatkan kebiasaan belajar. Banyak mahasiswa atau pelajar yang merasa sudah belajar cukup lama, tetapi sebenarnya belum konsisten. Dengan teknik self-monitoring, kita dapat membuat tabel atau checklist yang berisi waktu belajar setiap hari. Misalnya, hari Senin belajar 1 jam, hari Selasa 2 jam, dan seterusnya. Dari catatan tersebut, kita bisa mengevaluasi perkembangan dan termotivasi untuk terus meningkatkan kebiasaan belajar. Contoh ketiga adalah menerapkan pola hidup sehat. Misalnya, seseorang ingin lebih rajin berolahraga dan tidur tepat waktu. Dia dapat membuat catatan harian mengenai berapa kali olahraga dalam seminggu, jam tidur setiap malam, serta jumlah air putih yang dikonsumsi setiap hari. Dengan melihat catatan tersebut, seseorang akan lebih sadar terhadap kebiasaan sehat yang sudah dilakukan, maupun yang masih perlu diperbaiki. Lalu, apa saja manfaat dari self-monitoring? Pertama, teknik ini dapat meningkatkan kesadaran diri. Kedua, membantu kita mengontrol perilaku. Ketiga, meningkatkan motivasi untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, teknik ini sangat mudah diterapkan karena tidak membutuhkan alat yang rumit maupun biaya yang besar. Selain itu, self-monitoring juga bisa dilakukan oleh siapa saja, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Meskipun efektif, self-monitoring juga memiliki keterbatasan. Teknik ini membutuhkan konsistensi dan kedisiplinan. Jika seseorang tidak rutin melakukan pencatatan, maka perubahan perilaku akan sulit tercapai. Namun, secara keseluruhan, self-monitoring merupakan salah satu teknik modifikasi perilaku yang sederhana, praktis, dan dapat membantu kita membentuk kebiasaan yang lebih baik. Sekian pembahasan mengenai self-monitoring. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang psikologi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.